sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar pemain timnas Indonesia di Eropa Ivar Jenner gantikan peran ex-Manchester United Marcelino starter lagi. Berikut kabar pemain timnas Indonesia di Eropa termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk akhir-akhir ini. Sejumlah pemain timnas Indonesia di Eropa masih melanjutkan pramusim bersama klubnya masing-masing. Kabar baiknya, seluruhnya mendapatkan menit bermain. Dari Belgia, Marcelino kembali jadi starter untuk KMS KDinze saat lawan Football Club Dordrecht. Rabu, Marcelino hanya bermain 45 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Jurs Truivers. Sejauh ini, Marcelino tampil solid di beberapa laga pramusim bersama KMS KDinze. Dari Belanda, Ivar Jenner turut bermain saat Football Club Utrecht menantang Bologna di laga pramusim. Ivar Jenner mengawali laga dari bangku cadangan. Pada menit ke-71, Ivar masuk menggantikan ex-Manchester United Zidane Iqbal yang menjalani debutnya untuk Football Club Utrecht. Selain Marcelino dan Ivar, ada pula Rafael Struijk yang berlaga untuk ADO Den Haag. Rafael main selama 23 menit saat ADO Den Haag kalah 1-2 dari Sparta Rotterdam pada Selasa. Kabar baik datang juga dari Elkan Bagot yang membela Ipswich Town di Inggris. Awalnya Bagot masuk daftar pemain yang akan dipinjamkan oleh Ipswich Town musim ini. Namun klub berjuluk The Tractor Boys ini merilis skuad untuk musim 2023-2024 pada 30 Juli 2023 dan mencantumkan nama Elkan Bagot dengan nomor punggung 26. Bima Sakti tak pusingkan skor 3-0, fokus benahi organisasi permainan. Menurut Coach Bima, pertandingan semalam merupakan laga resmi perdana anak-anak asuhnya usai melakukan serangkaian pemusatan latihan. Sehingga laga resmi dibutuhkan untuk melihat kekurangan dan hasil TC selama ini. Ini pertandingan perdana kita dan saya tujuannya mencoba semua pemain. Kami sudah koordinasi dengan Frank, konsultan pelatih timnas U17. Penting buat kita jadi kita lebih tahu dan paham bagaimana tim dan kekurangan kita, kata Coach Bima usai laga. Bima mengungkapkan bahwa timnya terdiri dari pemain-pemain andal, namun kekurangannya mereka masih harus belajar dari segi tim dan organisasi. Selain itu diketahui bahwa klub lawan berada pada kategori U-Strip 18, sehingga ini menjadi pembelajaran berharga untuk memahami apa saja kekurangan timnas U-Strip 17. Memang kita coba tadi ada Alifta Rahman Kusuma baru datang dari Selandia Baru. Juga Eren Liam Switala kita semua berikan kesempatan. Tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya, butuh waktu, kemarin baru ke Indonesia, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih incar pelatih timnas wanita Indonesia dari Jepang. Usai ditinggal pelatih Rudi Eka Priyambada, kursi pelatih timnas wanita Indonesia praktis tak ada yang menempati. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini berupaya mendatangkan pelatih timnas wanita berkualitas dari Jepang. Nantinya pelatih dari Jepang tetap bakal dibantu asisten pelatih dari Indonesia seperti halnya Shin Tae-yong di timnas pria. Belum dapat pelatih timnas wanita, saya inginnya ada coach dari Jepang, lalu ada pendamping coach Indonesia, kata Erick Thohir. Seperti sekarang coach Shin Tae-yong punya sekitar 4 atau 5 staf pelatih Indonesia, saya ingin ada berkelanjutan. Yang jelas sampai hari ini belum dapat namanya. Sabarlah, sambungnya. Calon skuad Piala AFF U-Strip 23 sudah dipilih Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah mengantongi nama-nama untuk menjalani training camp dalam kurung TC jelang Piala AFF U-Strip 23 2023.
Piala AFF U-Strip 23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Akan ada komunikasi yang dilakukan dengan klub. Apalagi rencananya pemain-pemain yang dipanggil akan didominasi wajah baru. Dari Coach Indra Syafri sudah mempersiapkan tim Asian Games. Sudah ada listnya. Coach Shin Tae-yong juga sudah tahu siapa pemain yang dipanggil dan tinggal izin ke klub, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di SUGBK, Jakarta. Rabu sejauh ini masih belum ada tanda-tanda timnas Indonesia U23 akan memulai persiapan. Adapun kejuaraan tersebut bukan agenda FIFA. Itu berarti klub sah-sah saja tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Apalagi PSSI menjadikan Piala AFF U-Strip 23 dan Asian Games 2022 sebagai sasaran antara. Itu artinya tidak ada target tinggi yang dibebankan kepada kejuaraan ini. Izin yang dilepas dan tidak dilepas itu oleh klub, tapi kita konsisten AFF dan Asian Games sasaran antara. Kita harus disepakati kondisi pemain, apalagi mayoritas pemain muda, sambungnya.